Hai sahabat, selamat datang di channel Sahabat Kayu Putih. Channel ini adalah second channel dari GKI Kayu Putih yang akan banyak berisi konten renungan, lagu-lagu rohani yang akan di-cover oleh aktivis GKI Kayu Putih dan bahkan keseharian pelayanan di GKI Kayu Putih. Menarik bukan? Jangan lupa subscribe ya. Video kali ini adalah sapaan sahabat berseri. Selama 1 bulan, kita akan membahas mengenai ketidakpastian dalam hidup. Yang hari ini akan dibuka dengan topik Life Must Go On. Sahabat, tamu kita hari ini pasti sahabat sudah mengenalnya. Baiklah, kita akan perkenalkan, kita sambut Pendeta Emeritus Johannes Loing. Halo Pak Loing. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, Pak Loing, kita mengundang Bapak di sini untuk menanyakan, Opa dalam menjalankan kehidupan pasti mengalami ketidakpastian, ya kan ya? Nah, bisa nggak berbagi cerita mengenai pengalaman yang Opa hadapi selama menghadapi kehidupan yang ketidakpastian itu? Sebenarnya kita berbicara tentang hidup ini mau diatur bagaimana. Pada waktu saya masih kanak-kanak, saya anak yang paling bungsu dan orang tua saya usahanya pas-pasan. Ayah saya meninggal ketika saya masih berumur tamatan SD. Jadi masih kecil. Waktu papa meninggal, mama usahanya bertambah buruk. Karena tinggal mama dan dia harus membesarkan 4 orang anak. Dan perjalanan ini ya, kita melihat bahwa kalau begitu sekolah saya tidak akan tinggi-tinggi. Sampai SMP saja sudah cukup. Tapi ternyata Tuhan memimpin saya sampai saya dapat menyelesaikannya di SMA. Itu sudah luar biasa. Iya. Setelah SMA selesai, saya harus berbuat apa? Saya tidak tahu. Artinya, saya hanya bisa meneruskan usaha orang tua dengan dagang kecil-kecilan. Di sini berlaku terus sampai sekitar 2 atau 3 tahun. Perjalanan hidup saya kemudian ditunjang oleh seorang pendeta yang mengadopsi saya sebagai anaknya. Ya. Ini sangat membantu kami. Ya. Perjalanan hidup yang saya ikuti ya hanya mengikuti arus saja kehidupan. Ya. Tidak punya cita-cita lagi mau menjadi apa. Tiba-tiba pada suatu hari tidak dinyana hubungan STT Jakarta. Dulu cuman STT ya, Sekolah Tinggi Teologi. Kok bisa tembus sampai ke Tondano? Tawaran untuk mendapatkan 3 orang calon pendeta. Saya namanya No, dia katakan, No, ini ada tawaran dari STT Jakarta. Kamu punya minat nggak? Saya katakan, no. Orang tua tidak akan mungkin membiayai saya. Cari saja orang lain yang bisa mengirimkan anaknya. Ternyata tidak ada yang berminat untuk mengambil jatah ini. Dia datang lagi ke saya. No, lebih baik usahakan pergi ke Jakarta. Nanti kita backing dengan biaya studi. 5 tahun saya katakan tidak.
Kemudian yang ketiga kali dia datang. Bagaimana kita mau membalas surat SCT? Kamu mau pergi atau tidak? Ini jawaban terakhir. Saya pikir-pikir, kalau Tuhan mengizinkan, kenapa saya tidak ambil? Ya. Ini tawaran yang ketiga kali. Ya. Saya ingat ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Itu. Lalu saya katakan, ya, saya akan berusaha, tetapi ya kita lihat saja perjalanan nanti. Sedang mempersiapkan studi ini, ya, datang musibah yang lain. Musibah apa tuh Pak Loin? Di Minahasa terjadi pergolakan. Oh. Sehingga militer harus menguasai seluruh daerah Minahasa, dikuasai oleh militer. Saya tidak melihat ada kesempatan untuk keluar dari Minahasa. Sebab ketat sekali screening yang dilakukan untuk orang-orang yang mau keluar Minahasa. Iya. Saya katakan, ya batal aja. Sementara menunggu apa yang akan berlaku di keadaan di Minahasa itu, saya sudah lupa STT. Tapi pendeta yang mengangkat saya sebagai anak mempunyai hubungan dengan penguasa militer yang ada di Minahasa, di Tondano. Dia katakan kepada Pak pendeta saya ini, ya, apa yang saya bisa bantu untuk gereja? Dia pikir-pikir, barangkali ini satu. Dia mengatakan kepada, dia pangkatnya mayor, Pak Mayor, kalau bisa saya minta tolong satu hal. Ini ada anak satu. Kami mau kirim ke Jakarta untuk sekolah pendeta. Apa bisa dibantu? Ya. Bisa dibantu usaha sampai anak ini bisa sampai ke Jakarta. Oh, gampang. Nanti saya bikin surat. Sepertinya saya ini orang yang pernah berjasa untuk militer. Oh, di surat itu seakan-akan seperti itu seakan-akan dia seakan-akan saya diangkat oleh beliau. Iya. Pernah orang ini ya membantu usaha-usaha militer, tolong dibantu. Oh. Dikasih surat atas nama dia, Ya. dan dia tanda tangani, dan dengan surat itu saya boleh menghadap ke berbagai instansi, ya, dan semua lolos. Di STT saya langsung masuk, nanti lihat prosesnya sebentar, saya bayar uang asrama atau tidak. Kalau saya dapat beasiswa, uang asrama free. Ya. Tapi kalau tidak, ya saya tetap tinggal di sana, asal bisa bayar uang asrama. Wawancara dengan Pak Sudarmo, ya. Rupanya dia berkenan melihat saya. Rupanya orang desa ini orang yang begitu polos. Bilang, habis wawancara dia terus memutuskan, oke, satu beasiswa yang tertinggal adalah untuk Anda. Waduh, puji Tuhan ya. Ya. Jadi akhirnya Bapak dapat beasiswa itu ya? Beasiswa. Saya selalu ingat, segala sesuatu yang saya lewatin dengan melihat bahwa ini tidak mungkin kalau ada yang menolong. Ya. Ini ada tangan Tuhan yang bekerja. Ya. Ya. Sehingga apa yang tidak mungkin dimungkinkan. Iya. Saya sampai dapat
setelah 5 tahun itu sampai jadi pendeta, ditahbiskan di Gemim. Ya, ketidakpastian itu kita bisa hadapi setiap saat. Tapi saya menghadapi berkali-kali, ya, berkali-kali kesempatan itu saya tolak karena tidak mungkin. Tapi Tuhan selalu membuka jalan. Ya. Dan jalannya itu dibukakan demikian rupa sehingga saya bisa melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu masa depan kita ya, Pak Loing ya. Ya. Tetapi Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Tetapi harus melewati jalannya dia. Yang kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita bisa melalui atau tidak. Tetapi tadi Pak Loing bilang, tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan. Ya, benar-benar luar biasa ya. Sahabat semua, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Loing, bahwa kita menghadapi apa yang di depan kita, masa depan kita, tidak akan mungkin terjadi kalau bukan tangan Tuhan yang menolong kita. Masa depan kita sudah ada rencana dari Tuhan yang terbaik buat kita. Seperti tadi yang dikatakan Pak Loing, seorang pemuda dari kampung, dari Minahasa, yang tidak memungkinkan untuk menjadi mahasiswa STT di Jakarta pula. Dan pada saat itu zaman perang, sehingga untuk keluar dari Minahasa saja harus melalui tahapan screening. Dan akhirnya ada tangan Tuhan yang menolong melalui temannya Pak Pendeta ya, yang menjadi orang tua angkat dari Pak Loing. Kalau memang Tuhan sudah berencana yang baik, pasti ada jalannya untuk kehidupan kita. Untuk itu kita tidak boleh kalah ya Pak ya, maksudnya kalah dengan keinginan kita ya. Kita harus menyerahkan semuanya, mengandalkan pada Tuhan. Tandanya kita harus apa? Walaupun tidak ada ketidakpastian dalam hidup, life must go on. Ya, sahabat semua, life must go on. Kita harus jalan terus, tapi dengan mengandalkan Tuhan. Pak Loing, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan. Pengalaman hidup yang benar-benar itu menjadi pegangan buat kita semua, dan juga buat sahabat yang ada di rumah yang menonton video ini. Biarlah pengalaman dari Pak Loing ini dapat menjadikan berkat buat sahabat-sahabat semua. Kita tahu bahwa ya, Tuhan itu sayang kepada setiap orang. Dan dia selalu memberikan jalan kepada setiap orang. Karena itu, dengan pengalaman saya ini, saya mau mengatakan bahwa kalau ada hambatan dalam hidup, berjuanglah. Berjuang dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala hal. Ya. Apa yang dia janjikan baik untuk kita, dia selalu melakukan hal-hal yang baik untuk kita. Tidak ada hal yang mustahil baginya. Senang saya dengarnya. Terima kasih banyak Pak Loing. Mungkin suatu saat nanti Pak Loing juga berbagi pengalaman di channel ini ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Sehat. Terima kasih. Ya. Sahabat semua, itulah wawancara kita dengan Pak Loing, di mana Pak Loing memberikan sharing pengalaman hidupnya dalam menghadapi ketidakpastian di dalam menjalani hidupnya. Biarlah itu menjadi berkat buat kita semua, juga buat sahabat-sahabat semua. Sahabat, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa akan ada total 8 tema berseri tentang ketidakpastian dalam hidup yang akan kita bahas. Renungan akan tayang setiap hari Rabu dan Jumat, pukul 9 pagi di channel YouTube Sahabat Kayu Putih. Penasaran apa yang akan dibahas di video berikutnya? Makanya jangan lupa subscribe agar sahabat tidak ketinggalan menyaksikan Sahabat Kayu Putih. Tekan tombol lonceng dan juga like ya. Baiklah sahabat, saya Christine Sumeang akan undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you.